Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Misal informasi pertama datang dari Komisi 8 DPR RI yang mendesak pemerintah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Kementerian Sosial yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Kita simak liputan selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap Kementerian Sosial yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclaimer. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 8 DPR Ahmad Mustaqim mengatakan proses audit dan penilaian yang dilakukan BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah adalah untuk menunjukkan ada tidaknya kelemahan dalam sistem manajemen setiap institusi negara atau pemerintahan. Untuk itu, menurut Ahmad, Komisi 8 DPR akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi 8 DPR terkait mekanisme pelaporan dan penyajian laporan keuangan instansi untuk mengantisipasi berbagai hal yang dapat merugikan keuangan negara. Karena di dalam proses evaluasi TA tahun anggaran 2015, sekitar bulan Juni sampai dengan kemarin bulan Agustus, itu juga sudah sempat dibahas secara parsial. Hal yang dibahas diantaranya adalah bahwa Kemensos dengan posisi saat ini yang dinyatakan di opini tidak mendapat disclaimer, maka itu menjadi perhatian Komisi 8 karena bagaimanapun juga Kemensos adalah bagian dari mitra Komisi 8. Dalam proses Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Iqbal Romzi. Komisi 8 DPR akan segera meminta penjelasan dari Kementerian Sosial dan menyarankan untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan. Tersebut. Jadi mungkin di rapat-rapat RDP dengar pendapat kita sangat proaktif karena bukan saja kita mensepakati anggaran itu, tetapi juga harus melakukan pengawasan. Ini salah satu fungsi yang melekat dengan DPR terkait dengan seluruh hal-hal yang dilakukan oleh Kemensos, program-programnya, ketika program itu sampai kepada rakyat dan merasakan manfaatnya secara signifikan oleh rakyat, maka hakikatnya program itu merupakan salah satu dari solusi terhadap problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ajib Caniago dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Bisa informasi selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang meminta agar Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan menindak pelaku penjual obat-obatan dan juga vaksin palsu serta penjual obat melalui online. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI ingin pemerintah membuat regulasi khusus untuk transaksi jual beli obat dan vaksin secara online sebagai payung hukum perlindungan konsumen dari ancaman obat-obatan dan vaksin palsu. DPR juga menghimbau Kementerian Kesehatan, BPOM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi dalam melakukan pengawasan dan menindak pelaku jual beli obat-obatan dan vaksin palsu. Anggota Komisi 9 DPR RI Amelia Anggraini dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 mengatakan pelindungan konsumen dalam jual beli obat dan vaksin melalui sistem elektronik belum terlaksana. Komisi 9 mendesak pemerintah segera membuat regulasi terkait transaksi melalui elektronik tersebut. Ya, saya tekankan sekali lagi, tidak ada payung hukum atau regulasi yang mengatur perdagangan obat secara online. Untuk itu, kenapa RDP hari ini kita mengundang Kominfo, kami juga ingin mengetahui dan menekankan apakah regulasi tersebut sudah ada. Kalau belum ada, harus segera dibikin aturannya, begitu, dan harus ada payung hukumnya, sehingga itu juga tidak dengan mudahnya distributor atau penjual obat itu bisa memperdagangkan obat dengan leluasa begitu ya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irgan Hairul Mahfidz menginginkan adanya kerjasama antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam melakukan pengawasan terhadap website yang menjual obat-obatan secara online.
Irgan menilai kualitas obat-obatan yang dijual secara online rentan akan pemalsuan dan sangat merugikan serta membahayakan konsumen. Kita berharap kerjasama ya antara Badan POM, Kementerian Kesehatan dengan Kominfo, Komunikasi dan Informasi agar bisa memantau ya obat-obatan yang diperjualbelikan pada website yang dijual secara online. Karena kita khawatir juga obat-obatan ini kan banyak sekali obat-obat yang terlarang beredar. Helmi Darmawan dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi terakhir datang dari Komisi 7 DPR RI. Terkait pembangunan kilang minyak baru, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembangunan kilang minyak dengan memperhatikan aspek efisiensi dalam distribusi minyak sehingga tidak mengakibatkan biaya transportasi yang mahal. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menilai pembangunan kilang minyak baru harus memperhatikan aspek efisiensi dalam distribusi minyak. Komisi 7 juga meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembangunan kilang mini agar kedepannya tidak mubazir. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan Pertamina, anggota Komisi 7, Kurtubi mengatakan, Pertamina harus melakukan prediksi dan perhitungan ulang terhadap ketersediaan dan kebutuhan minyak demi menghindari kelangkaan minyak di masa depan. Kurtubi menegaskan bahwa pembangunan kilang-kilang minyak baru harus memperhatikan aspek efisiensi dalam proses distribusi minyak. Samping soal mengoreksi prediksi demand-nya, penentuan lokasi kilang-kilang baru ini harus dikaitkan dengan efisiensi biaya distribusi. Menjadi aneh kalau kebutuhan BBM untuk 50 tahun bahkan untuk 100 tahun yang akan datang untuk kawasan Indonesia Timur disuplai dari Bontang, dari Kalimantan Timur. Itu akan sangat mahal. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Inas Nasrullah, mengatakan kilang mini hanya bisa memproduksi bahan bakar jenis solar dan fuel oil. Oleh karena itu, rencana pembangunan kilang mini harus benar-benar dikaji kembali secara mendalam. Inas khawatir jika kilang mini hanya mampu memproduksi jenis BBM yang terbatas, maka investor tidak akan tertarik dan proyek tersebut menjadi sia-sia. Kilang mini ini sepengetahuan saya, itu hanya mampu memproduksi solar dan fuel oil. Nah, kalau hanya itu, saya yakin banyak investor nggak mau. Gitu loh. Investor akan mencari crude murah juga nanti susah, nggak sebenarnya murah. Nur Fuad dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.